Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana. Saya dari Prodi Administrasi Publik kelas A semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan sistem politik dan demokrasi Amerika. Selanjutnya, Amerika itu adalah negara pertama yang menerapkan demokrasi modern dan negara hukum. Pada zamannya itu adalah sebuah terobosan dalam hal kehidupan bernegara. Meskipun keadaannya tidak seperti saat ini, di mana institusi negara dan politik sudah berada pada posisi idealnya. Banyaknya negara-negara di dunia ini yang mengambil model demokrasi dan sistem politik dari Amerika, terinspirasi dari sejarah perjalanan dan keadaan yang berlangsung saat ini. Sekilas kita akan mendengar dan membayangkan bahwa Amerika adalah sebuah negara yang besar dan memiliki segalanya. Berbagai segi kehidupan di dalamnya termasuk politik berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dari sekian banyak penduduk dan luas wilayahnya, Amerika mampu mengatur seluruh rakyatnya dengan tata cara dan sistem pemerintahan yang baik. Amerika lahir sebagai sebuah negara yang berdasarkan kesepakatan dari berbagai koloni untuk menciptakan sebuah perdamaian yang abadi dalam lingkup kehidupan yang demokratis. Namun apapun itu, kita mengakui bahwa negara ini lahir dengan kesepakatan dan tujuan yang satu untuk demokrasi dan kebebasan. Seperti apa yang dilontarkan Abraham Lincoln, "The government of the people, by people, and for people shall not vanish from the earth." Maka lebih lanjutnya mengenai seluk-beluk sistem politik ketatanegaraan serta artikulasi demokrasi dalam perspektif rakyat Amerika. Selanjutnya, adapun sejarahnya, yakni adalah konstitusi negara Amerika merupakan asas dan dasar yang fundamental bagi seluruh sendi kehidupan rakyat Amerika. Awalnya terdiri dari 55 delegasi yang mewakili dari 12 negara bagian yang ada saat itu. Dimulai sejak tahun 1787 hingga akhirnya diratifikasi pada tahun 1782. Isi konstitusi saat itu pada mulanya menegaskan bahwa Amerika berdiri sebagai sebuah negara yang menciptakan keadilan dan ketentraman bagi seluruh rakyat, dan juga menerangkan tentang pemisahan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun tinjauan geografisnya, Amerika ini memiliki luas wilayah yang terbesar ketiga di dunia setelah Kanada dan Rusia. Luasnya mencapai 9.826.630 km dan berpenduduk hampir 300.000 jiwa pada populasi tahun 2004. Jumlah penduduk yang begitu besar terjadi karena adanya imigrasi besar-besaran pada sekitar tahun 1970-an dan 1980-an. Imigran tersebut banyak berasal dari 5 benua yang ada. Populasi tersebut menjadikan Amerika sebagai negara berpenduduk terbanyak setelah India dan Cina. Di wilayahnya terdapat 50 negara bagian yang masing-masing memiliki ibu kota dengan keadaan alam yang berbeda pula. Kendati pun di wilayah barat dan tengah banyak terdapat gurun yang luas dengan pegunungan yang terjal dan curam.
Tetapi semua itu membuat demografi wilayah tersebut menjadi spektakuler bagi yang melihatnya. Dari 50 negara bagian yang terdapat di Amerika, ada 25 kota terdapat yang merupakan pusat aktivitas masyarakat di sana. 25 kota terdapat di Amerika Serikat berdasarkan sensus tahun 2004. Selanjutnya ada sistem pemerintahannya. Telah diurai Amerika adalah federal dengan 50 negara bagian dan setiap negara bagian dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Namun dari itu semua dapat dijadikan generalisasi bahwa Amerika menganut teori pembagian kekuasaan yang dikenal dengan teori trias politika. Namun penerapannya sedikit berbeda dengan kebanyakan negara dengan asas yang sama. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki batas dan kewenangan yang tegas satu dengan yang lainnya. Meskipun seperti itu, tetap saja memiliki sistem penyeimbang kinerja ketiganya yang disebut dengan sistem check and balance. Konstitusi Amerika menjelaskan bahwa landasan bernegara dibangun dengan sistem yang berangkat dari demokrasi, suatu sistem yang memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat dan elemen yang ada untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Kendati begitu, tetap saja demokrasi Amerika memiliki perbedaan yang mendasar pada tataran praktis. Karenanya, demokrasi di Amerika merujuk kepada 6 prinsip berdemokrasi. Antara lain, semua rakyat harus menerima hukum yang berlaku di Amerika. Kedua, hak berpolitik bagi minoritas harus dilindungi. Ketiga, semua rakyat sama kedudukannya dalam hukum. Kemudian selanjutnya keenam, asas ini sangat berpengaruh dalam kinerja 3 lembaga tersebut. Untuk lebih memahami ketiganya, maka saya akan uraikan di bawah ini. Karenanya demokrasi di Amerika merujuk kepada 6 prinsip demokrasi. Dan adapun kinerja 3 lembaga tersebut, pertama, eksekutif. Sebagai pemimpin lembaga eksekutif, presiden memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kelangsungan proses bernegara dan mengambil kebijakan dalam menarik keputusan. Presiden dibantu oleh para menteri dan staf Gedung Putih yang selalu siap di samping presiden. Yang kedua, legislatif. Fungsi dari lembaga ini adalah merumuskan rancangan undang-undang yang akan dijadikan national law. Adapun di samping itu, tugas lembaga ini adalah mengawasi kinerja presiden dan lembaga eksekutifnya. Ketiga, yudikatif. Esensi Mahkamah Agung dan institusi yudikatif tertuang dalam konstitusi yang menyatakan bahwa Amerika berdiri atas hukum yang harus dipatuhi dan dijalankan bagi seluruh warga negaranya. Hal tersebut sudah menjadi kerangka awal dari fungsi adanya ketiga lembaga ini, dan khususnya lembaga yudikatif sebagai penegak hukum. Demikianlah presentasi singkat mengenai Amerika dan sistem pemerintahan yang berlaku di dalamnya. Namun pada kenyataannya banyak sekali yang berbeda antara tataran teoritis dan praktisi. Tetapi apapun itu, inilah karakteristik demokrasi yang ada di Amerika. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.